upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional di Yanmu NW Praya, Jumat 25 November 2022. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap. Wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Pidato Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022. Berinovasi bersama implementasikan kurikulum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijana ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa'id nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati segenap pimpinan wilayah, daerah, cabang, anak cabang, Komisariat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Yang kami hormati segenap pengurus organisasi Nahdlatul Ulama dari tingkat pengurus wilayah, daerah, cabang, anak cabang, ranting Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Yang kami hormati pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru, Ustaz, Ustazah seluruh Indonesia. Merupakan sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih dan Maha Penyayang dengan sayang yang tiada terbilang. Pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berikutnya selawat teriring salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang Rasul junjungan, suri tauladan orang-orang beriman yang telah membawa umat manusia dari ganasnya ombak jahiliyah menuju damainya rahmatan lil alamin. Dialah manusia agung yang telah merombak peradaban umat manusia dari tatanan kehidupan yang tiada tertata menuju tatanan kehidupan yang berbudaya dan berperadaban. Hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakan peringatan Hari Guru Nasional ke-77 di tahun 2022. Memperingati Hari Guru untuk mengenang jasa mereka tentu saja tidak cukup hanya dalam satu hari saja. Guru, sang pahlawan yang berperan dan berjasa adalah manusia agung yang rela menghabiskan umurnya untuk pendidikan dan perbaikan generasi. Mengajar untuk menjadi penerus tugas sang guru belahan jiwa. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, seorang manusia pilihan yang mendeklarasikan diri sebagai sang guru mulia. Beliau bersabda, "Innama bu'istu muallima, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus sebagai guru. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin hadirat yang berbahagia. Henry Adams mengatakan bahwa seorang guru menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan.
Tentunya tanpa kehadiran seorang guru dalam kehidupan kita, kita hanyalah manusia yang tidak mengenal peradaban dan menjadi pribadi yang tidak berwawasan. Tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara mengatakan, seorang guru adalah seorang pribadi ing ngarso, sung tulodo, ing madio, mangun karso, tuturi handayani. Di depan para siswanya ia menginspirasi, di tengah-tengah muridnya meneguhkan hati, dan di belakang mereka memberi dorongan untuk berprestasi. Hari ini kita belajar dan kita tahu tentang sesuatu. Hari esok kita akan menjadi manusia. Tetapi ingatlah selalu bahwa tanpa guru kita hanyalah sebatang ilalang yang bergerak tidak tahu arah, terombang-ambing bagai dedaunan tertiup angin. Walaupun kita memiliki akal sehat, namun jika tidak dibentuk dan ditempa, kita hanyalah tong kosong nyaring bunyinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan peringatan Hari Guru ini, izinkan saya menyampaikan dua hal yang menjadi tema peringatan Hari Guru secara nasional, yaitu inovasi dan merdeka belajar itu seperti apa. Inovasi adalah kata kunci untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik meski berada dalam keterbatasan. Sesungguhnya kita adalah manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan dan akal budi. Kita adalah makhluk yang berkarya cipta dan berdaya saing. Menjadi manusia yang maju dan beradab adalah manusia yang mampu berinovasi. Sekecil apapun itu, bukan hanya soal teknologi, penemuan baru, melainkan tentang membawa makna hidup bagi sesama. Tentang membawa diri untuk bermanfaat bagi sesama, negara dan agama kita masing-masing. Sekecil apapun peran yang kita diberikan adalah secercah cahaya bagi kehidupan. Berinovasi berawal dari keinginan untuk mau belajar, mau berkarya, dan berusaha lebih giat diiringi doa kepada Sang Pencipta. Kehadiran guru saat ini bukan hanya sebagai pengajar dan pendidik, melainkan harus bisa menjadi inovator, menjadi kreator, menjadi fasilitator, dan memiliki daya saing. Sebab kemajuan dunia saat ini sangat pesat dan kita harus lebih giat dalam memperkaya pengetahuan, memperluas wawasan di bidang teknologi, seni, dan karya. Guru besar kita, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, seorang pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat, memberikan contoh yang sangat nyata sebagai seorang guru sejati adalah tentang makna berinovasi. Beliau mencontohkan bagaimana semangat mengajar yang tak pernah padam sepanjang usia, sebagai inovator dan penggagas berbagai macam kebaikan, sebagai motivator dalam berjuang, sebagai kreator berbagai macam sumber-sumber kemajuan, dan berdaya saing dalam segala aspek kehidupan yang lebih kita kenal dengan istilah berpastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana beliau mengajak kita untuk terus belajar sepanjang masa. Dalam ungkapan legendaris beliau, guruku adalah matahari. Matahari yang senantiasa menjadi cahaya dan sumber kehidupan bagi makhluk di muka bumi, yang tidak pernah ingkar janji untuk terbit lagi, yang senantiasa terbit dengan pasti di pagi hari untuk melanjutkan tugas pengabdian tertinggi pada titah Sang Ilahi Robbi. Hadirin yang saya muliakan, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan sebuah kurikulum baru yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang dicanangkan untuk menciptakan generasi yang diharapkan berpikir cerdas dan berwawasan luas. Itulah kurikulum Merdeka. Tentunya melalui kurikulum Merdeka ini menjadi sebuah terobosan bagi guru dan siswa untuk saling bersinergi dalam mengajar dan belajar untuk menemukan sebuah inovasi baru, hasil pengimplementasian ilmu pengetahuan dari kelas. Melalui Merdeka Belajar, kita bisa menjadi sukses mengakselerasi kualitas pendidikan di tanah air. Bersamaan dengan itu,
kiranya bisa memperkuat berbagai aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, penguatan siswa, dan tenaga pengajar atau sumber manusia hingga bantuan pendidikan. Kita butuh generasi-generasi yang berjiwa kuat untuk membangun negeri ini. Kita butuh penerus yang memiliki jiwa pemberani dan terbuka terhadap setiap gerak perubahan dunia. Kita butuh pelanjut yang mampu beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Untuk membentuk itu, semua dibutuhkan guru-guru hebat yang tidak hanya melaksanakan pengajaran sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransmisi semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi agama, nusa, dan bangsa. Namun, kembali lagi pada dasar bahwa terdapat 3 indikator keberhasilan program Merdeka Belajar yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga indikator tersebut diantaranya adalah partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan anak didik. Untuk mewujudkannya, kita butuh akselerasi dalam segala hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan, atau kita akan terus tertinggal dari negara dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sesungguhnya ketiga indikator ini hanya akan terwujud jika para guru dan siswa sebagai ujung tombak pendidikan bahu-membahu dan saling bersinergi untuk terus bergerak bersama. Serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Bergegas berkarya, mewujudkan kurikulum yang merdeka. Merdeka jiwanya, merdeka pikirannya untuk mengisi kemerdekaan yang telah direbut oleh para pendiri bangsa. Mewujudkan cita-cita mulia pendidikan Indonesia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Mari kita bersama-sama terus berkarya dan berinovasi, serta mewujudkan Merdeka Belajar yang semakin kuat dan nyata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Sebagai penutup, izinkan saya membaca beberapa bait wasiat renungan masa dan petikan lagu Mars Nahdlatul Watan. Buka madrasah, dusun dan dasan, agar tersebar ajaran Tuhan. Ikatan pelajar, PG aktifkan, himmah pemuda terus tonjolkan. Nahdlatul Watan, lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.